Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurkaya Reski dengan NIM F0612111045, Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. Dengan dosen pengampu adalah Ibu Andi Lili Evita SSM Hum. Pada video kali ini saya akan memaparkan hasil dari tugas saya, yaitu mata kuliah pengantar sejarah Indonesia dengan tema Risalah Rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 19 Agustus tahun 1945 yang saya beri judul Hasil Rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan tanggal 19 Agustus tahun 1945. Baik, langsung saja ke materinya. Risalah Rapat Kemerdekaan Indonesia. Risalah Rapat Kemerdekaan Indonesia terjadi pada hari Minggu, tepatnya tanggal 19 Agustus tahun 1945. Ketuanya yakni Insinyur Soekarno, wakil ketuanya yakni Dr. Andes Muhammad Hatta. Rapatnya dimulai pada jam 10.00 pagi. Pembukaan rapat dimulai oleh ketua yakni Insinyur Soekarno yang menyampaikan bahwa sebentar lagi akan mendengar laporan dari ketua panitia kecil yakni PT Oto Iskandar Dinata. Beliau juga menyampaikan jika ingin bekerja dengan cepat maka harus dibentuk panitia kecil lagi. Ia menunjuk Tuan Subarjo, Sutarjo, dan Kasma. Kemudian dia diminta untuk berkumpul untuk membuat rancangan departemen. Setelah itu 3 panitia kecil dipersilahkan untuk segera bersidang. Kemudian Oto Iskandar Dinata menyampaikan rancangannya yang hendaknya harus mendapat perhatian yang lebih dulu yang berkenaan dengan yang pertama yaitu urusan rakyat, yang kedua hal-hal yang berhubungan dengan daerah, yang ketiga pimpinan kepolisian, dan yang terakhir yaitu berhubungan dengan kebangsaan. Setelah itu ia juga membacakan hasil keputusan Pangreh Praja sidang yang diadakan pada tanggal 18 bulan 8. Yang pertama yaitu tanah Jawa dibagi atas 3 daerah, yakni Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, yang dikepalai oleh seorang gubernur. Yang kedua, untuk sementara waktu susunan Pangreh Praja pada tiap-tiap kadipaten ke bawah adalah sebagai yang ada sekarang. Yang ketiga, untuk sementara kedudukan SI dan Tokubetu SI ditetapkan sebagai sekarang. Daerah Kaigun dibagi atas 4 gubernur. Yang pertama Borneo, yang kedua Sulawesi, yang ketiga Maluku, yang keempat Sunda Kecil. Setelah itu Insinyur Soekarno mengusulkan agar mencari satu nama yang cocok untuk seluruh wilayah Indonesia. Apakah menggunakan Mangkubumen, Gubernumen, atau Provinsi? Yang tujuannya adalah untuk mengambil nama yang dimengerti oleh seluruh rakyat Indonesia. Yang memberi suara pada saat itu yaitu ada anggota Amir, Latuhar Harip, anggota Purwobojo, anggota Abdul Abbas. Kemudian mufakatnya mengambil nama provinsi. Provinsi dibagi menjadi beberapa keresidenan yang dikepalai oleh seorang residen. Kepala provinsi yaitu gubernur. Di sini diusulkan nama kadipaten dan adipati. Yang memberi suara yaitu anggota Iskandar Dinata, anggota Ki Hajar Dewantara, anggota Supomo, anggota Hatta, anggota Suroso, wakil ketua Hatta, anggota Purwobojo, dan lain-lain. Hasil mufakatnya yaitu untuk sementara waktu diadakan 1 provinsi saja. Kemudian Insinyur Soekarno membahas tentang Komite Nasional dan semua anggotanya itu mufakat. Selanjutnya dilanjutkan pembahasan tentang kementerian, dan saat itu panitia kecil dipersilahkan yaitu anggota Subarjo menyatakan bahwa usulan dari panitia kecil tentang kementerian terdiri dari 13 kementerian. Jadi yang pertama yaitu Kementerian Dalam Negeri, kedua Kementerian Luar Negeri, ketiga Kementerian Kehakiman, 4 Kementerian Keuangan, yang kelima Kementerian Kemakmuran, keenam adalah Kementerian Kesehatan, ketujuh Kementerian Pengajaran, 8 Kementerian Kesejahteraan, 9 Pertahanan, 10 Penerangan, 11 Menteri Perhubungan, 12 Urusan Agama, ke-13 Menteri Negara. Selanjutnya dilanjutkan dengan pembahasan tentang partai, yang menurut Insinyur Soekarno lebih baik saja membentuk suatu panitia kecil untuk membentuk rancangan mengenai partai. Lalu dilanjutkan dengan pembahasan mengenai warga negara. Setelah itu sidang hari itu ditutup oleh Insinyur Soekarno dan memberitahukan untuk menunggu kabar resmi.
Rapat selesai tepatnya pada jam 14:55. Itulah hasil dari beberapa pemaparan materi saya tentang rapat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Mohon maaf jika dalam pemaparan materi saya masih banyak kekurangan. Selain itu, saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu selaku dosen dan teman-teman sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.